Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Farhanul Arabi, NIM 18220044. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, yaitu materi kelompok 7 yang berjudul perusahaan kelompok. Yang pertama yaitu pengertian. Perusahaan induk disebut juga dengan holding company, adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Menurut pendapat Kristianto Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan kelompok itu perusahaan kelompok ialah salah satu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau pengelompokan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan baik vertikal maupun horizontal. Sedangkan menurut UU PT atau Undang-Undang Persero Terbatas, anak perusahaan adalah persero yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena satu, lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya. Yang kedua, lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya. Dan atau yang ketiga, itu kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu ada organ perusahaan kelompok. Undang-Undang PT atau Perseroan Terbatas yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah memuat mengenai kuasa lahirnya keterkaitan induk dan anak perusahaan. Ketentuan ini terdapat pada penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Induk perusahaan memiliki dua jenis anak, yaitu anak perusahaan dan affiliate company. Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena beberapa alasan. Nah, suatu perusahaan bisa dikatakan dengan istilah affiliated company jika yaitu yang pertama salah satu atau lebih direktur atau pejabat singkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Yang kedua, mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Yang ketiga, mempunyai hubungan afiliasi atau sebagai perusahaan afiliasi. Yang keempat, salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya. Nah, ini selanjutnya ada pembubaran perusahaan kelompok. Apabila pembubaran perusahaan kelompok sudah tidak dapat dihindari, maka hal yang penting adalah setiap pelaksanaan pembubaran perusahaan kelompok harus dilaksanakan melalui proses hukum sebagaimana perusahaan kelompok sebagai badan hukum lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum. Jadi sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya yaitu ada merger. Apa itu merger? Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha yang telah ada. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih yang meleburkan dirinya menjadi bubar. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi adalah perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada, kepemilikannya beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kepemilikan saham dari perusahaan tersebut dan juga dapat mengakibatkan hilangnya penguasaan dan perusahaan yang bersangkutan akibat saham. Selanjutnya ada restrukturisasi. Restrukturisasi. Ya, apa itu? Kegiatan penataan terhadap nilai seluruh rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Dengan cara yang dapat dilakukan adalah melalui merger dan akuisisi. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.